Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak, merasakan kasih hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dia layak kita tinggikan. Dia layak kita agungkan. Dialah Yesus dalam hidup kita. Mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Memandang-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, bagi
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami, memandang-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia, Tuhan kita, Dia Allah kita dalam hidup kita. Oh, kami membawa, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, menyembah-Mu, oh Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami memandang-Mu Tuhan, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Gembala akan membuka kita di dalam doa. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, sanggup berdiri? Amin ya. Puji Tuhan ya, walaupun sudah terasa asam urat dikit-dikit tapi tidak apa-apa. Tetap sukacita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sedikit kesulitan karena menggunakan masker ya Bapak Ibu ya. Pengen tarik napas panjang kok susah gitu ya. Pengen kakak-kakak gitu ya, tapi juga susah gitu. Tapi selalu ada hal positif di balik yang terjadi di dalam hidup kita. Ya paling enggak mungkin masih ada yang pengen nguap gitu, enggak ketahuan Bapak Ibu ya karena ketutup masker. Atau mungkin di rumahnya ada yang makan makanan yang cukup berenergi gitu ya, itu enggak usah takut karena ketutup masker. Tapi yang paling penting adalah sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang sungguh luar biasa. Mari kita semangat di hadapan Tuhan. Nama yang boleh membangkitkan hidup kita. Nama yang selalu ada dalam diri kita. Tinggikan Dia. Nyatakan sukacita kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, nama Yesus. Oh, namanya Tuhan, menara yang kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau
di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita siap menjadi ladang yang baik di hadapan Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau menolong aku dan pegang tanganku. Yesus, kau pelindungku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan.
Tuhanku di atas Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Pada hambanya saya persilakan. Di atas segalanya. Kini saatnya kami menundukkan diri kami dan tenang berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kembali Engkau tuntun oleh sebagian sabda-Mu yang sebentar kami sama-sama akan simak. Dan melalui sabda-Mu kami juga merindukan perjumpaan yang autentik dengan-Mu Tuhan. Melalui kata-kata-Mu, Engkau mengubah hidup kami, Engkau menuntun hidup kami. Untuk itu kami telah menyiapkan hati kami untuk disapa oleh sebagian kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah berbuah buah roh penguasaan diri. Tema berbuah buah roh penguasaan diri beranjak dari Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Untuk itu saya mengajak sidang jemaat yang terkasih melihat Alkitab kita, khususnya Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buah roh penguasaan diri mendapat tempat di urutan yang terakhir dari urutan buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tadi kita sudah baca urutan yang pertama kasih, lalu yang terakhir penguasaan diri. Seperti ungkapan last but not least, buah roh penguasaan diri meskipun berada di urutan yang terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya dibandingkan buah roh yang lain. Memang menurut urutan dia ada di urutan yang terakhir, tapi bukan berarti buah roh penguasaan diri itu tidak penting, kalah pentingnya dibandingkan buah roh yang lain seperti kasih. Bayangkan jika seseorang memiliki buah roh kasih, namun tak memiliki buah roh penguasaan diri. Tidak mungkin dapat mengasihi dengan baik dan secara sadar. Banyak orang menganggap di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu buah-buah roh
Jadi menganggap ada 9 buah roh. Sebenarnya kalau dilihat dari kata yang digunakan, itu bentuknya tunggal. Jadi itu buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi satu kesatuan di antara yang 9 itu dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga satu kesatuan mereka sama pentingnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, buah roh penguasaan diri adalah produk dari suasana hidup yang mengandalkan diri pada Roh Kudus. Seseorang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus selalu sanggup menguasai diri. Jadi kuncinya kalau kita ingin mengeluarkan buah roh penguasaan diri, kita harus mengandalkan diri pada Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Hanya melalui dipimpin Roh Kudus, kita sanggup mengeluarkan buah roh penguasaan diri. Di luar itu namanya etika, hasil pembiasaan sebuah produk kebudayaan. Tapi yang namanya buah roh itu hanya hasil dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa maksudnya menguasai diri? Pertama, menguasai diri berarti menguasai keinginan kita. Itu yang pertama, menguasai diri berarti menguasai keinginan kita. Menurut Schopenhauer, filsuf asal Jerman, keinginan adalah sumber penderitaan manusia. Sebab keinginan manusia tidak terbatas, sedang pemenuhan atas keinginan itu terbatas. Seseorang boleh memiliki keinginan apa saja. Ingin punya mobil mewah, punya rumah megah, jabatan tinggi, pendek kata, apapun bisa ia inginkan. Tetapi tidak semua yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Dari sanalah penderitaan berawal. Kalau begitu, apakah kita harus mematikan keinginan? Tidak usah punya keinginan apa-apa. Tidak juga. Sebab selain tidak mungkin, selama hidup kita tidak mungkin bebas dari keinginan. Kita ingin tidak punya keinginan, itu juga sudah merupakan keinginan. Kita perlu punya keinginan, tetapi jangan sampai dikuasai atau diperbudak olehnya. Awal dari suatu kehancuran biasanya terjadi ketika sadar atau tidak, kita sudah mempertuan, bahkan mempertuhan keinginan kita sendiri. Dan ketika keinginan sudah menjadi tuan, orang tidak akan segan menghalalkan segala cara, apapun akan dilakukan. Yang penting keinginannya tercapai. Pernah seorang pemuda tanggung, begitu ingin punya sepeda motor seperti teman-temannya, tapi karena orang tuanya tidak sanggup membelikan, akhirnya ia nekat merampok tukang ojek. Keinginan akan berguna selama ia menjadi pelayan. Tugasnya hanyalah memandu dan membantu langkah hidup kita. Tetapi keinginan akan berbahaya kalau ia sudah menjadi tuan. Karena itu kita harus menguasai keinginan kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, menguasai diri pertama berarti menguasai keinginan kita. Dalam diri kita banyak keinginan dan beraneka ragam, satu sama lain berbeda. Ada banyak orang menginginkan memiliki followers yang begitu banyak seperti yang dimiliki oleh
Atta Halilintar. Saya tidak memiliki keinginan seperti itu, tapi saya punya keinginan yang lain. Keinginan yang biasanya muncul dalam diri saya adalah saya ingin memiliki ikan lohan yang kecil, tapi kepalanya jenong besar, mutiaranya penuh. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Hingga pada suatu waktu saya pernah memiliki pada waktu yang bersamaan 28 ekor ikan. Sekarang tinggal 13 dan saya tahu persis keinginan tersebut harus saya kuasai. Tidak boleh keinginan tersebut menguasai diri saya. Karena dampaknya memiliki keinginan seperti itu bukan hanya akan mengeluarkan uang kita, kalau dari awal hingga akhir sampai hari ini, saya perkirakan sekitar 50 juta uang itu bisa sudah keluar. Bukan hanya itu, tapi saya tahu dampak dari punya keinginan ikan seperti itu. Pada hari Kamis, biasanya saya harus membersihkan akuarium. Dan jemaat yang sering berkomunikasi dengan saya pada hari Kamis tahu persis bahwa kalau berkomunikasi dengan saya hari Kamis sore sampai malam itu agak susah dan saya menjawabnya agak lama karena saya sedang mencuci akuarium. Saya sadari bahwa keinginan tersebut harus tidak boleh menjadi tuan dalam hidup saya. Saya bisa bayangkan kalau suatu hari pada Kamis sore atau Kamis malam ada jemaat WA saya lalu meminta doa karena sedang sakit, lalu saya tidak respon secara cepat, itu kurang baik. Dan jemaat pasti akan mengalami kepedihan, kekecewaan. Wah, WA saya kok tidak dijawab, tidak direspon dengan begitu cepat. Padahal tidak direspon dengan begitu cepat oleh karena saya sedang beraktivitas mencuci akuarium. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya sadar saya harus menguasai diri saya dalam pengertian menguasai keinginan saya memiliki ikan tersebut. Saya termasuk orang yang ingin merespon segala komunikasi dengan cepat. Kopium, Ciepta, Mas Hartono atau Om Hengki tahu persis gaya komunikasi saya. Kalau beliau atau mereka WA saya, lalu saya menjawab lama, biasanya ada kalimat maaf, saya baru respon kali ini. Itu yang selalu saya kemukakan. Saya tidak ingin setiap komunikasi itu saya jawab dalam waktu yang lama. Saya ingin secepat mungkin saya respon percakapan tersebut. Nah, keinginan yang ada dalam diri kita harus menjadi budak, tidak boleh menjadi tuan atau Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya menguasai diri, yaitu menguasai keinginan kita. Yang kedua, menguasai diri berarti menguasai perkataan kita. Ini yang kedua, menguasai diri berarti menguasai perkataan kita. Perkataan yang baik, benar, positif, berfaedah, membangun, menyenangkan yang perlu kita tampilkan dalam pentas kehidupan sehari-hari. Jadi perkataan yang baik, benar, positif, berfaedah, membangun, menyenangkan, itu yang perlu kita tampilkan dalam pentas kehidupan sehari-hari. Bukan perkataan yang kotor, negatif, sia-sia, pedas, kosong, atau sembrono, menyebalkan, destruktif, melukai, bahkan membunuh orang lain yang kita ucapkan. Kita mempunyai lidah dan mulut. Alat untuk berbicara ini dapat dipakai untuk kebaikan dan kejahatan. Kita dapat memakai lidah dan mulut kita untuk memfitnah orang, menggerutu,
mencaci, menghujat, merajuk, dan untuk bertengkar. Tetapi bila kita dapat menguasai diri, lidah dan mulut kita dapat menjadi alat yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Dengan lidah dan mulut, kita dapat menghibur orang yang sedang berduka, mengobarkan semangat orang yang sedang berputus asa, mengakurkan orang yang sedang bertengkar. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi orang yang bijak juga dalam hal mengeluarkan kata-kata. Bijak artinya bisa memilah mana kata yang pantas untuk dikeluarkan dan mana yang tidak. Atau bahkan lebih baik berdiam daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini pengertian yang kedua, menguasai diri berarti menguasai perkataan kita. Maksudnya, biarlah kata-kata yang positif, yang benar, yang baik, yang berfaedah, yang membangun, yang menyenangkan, itu yang kita keluarkan. Kita harus memblokade atau menahan perkataan yang kotor, yang negatif, yang sia-sia, yang pedas, kosong, atau sembrono, menyebalkan, destruktif, melukai, bahkan membunuh orang lain. Itu menguasai diri. Kita tahan, kita rem dari mulut kita. Kita pakai lidah dan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi alat yang berguna. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya punya keponakan, seorang perempuan kelas 5, namanya Ilona. Dia sedang studi di Regina Pacis. Papahnya sudah meninggalkan mereka terlebih dahulu. Ilona itu punya kakak, Cika namanya, dan sering mengejek dia karena warna kulitnya hitam. Kakaknya sering mengatakan, kamu jelek karena kamu hitam. Saya mengeluarkan kata-kata yang positif, menguatkan buat Ilona. Saya katakan begini, cantik enggak harus putih, tapi mesti perempuan. Saya ingin katakan kepada Ilona, walaupun kulit kamu hitam, kamu cantik karena kamu perempuan. Cantik itu bukan monopoli orang yang punya warna kulit putih, tapi monopoli perempuan. Tidak mungkin laki dibilang cantik. Laki itu tampan atau ganteng. Tidak mungkin seorang pria, ih cantik banget dia. Ya nggak mungkin. Hanya perempuan yang cantik. Dan cantik nggak harus putih, tapi mesti perempuan. Itu kata-kata yang menguatkan Ilona bahwa dirinya cantik karena perempuan, meskipun berwarna hitam. Jadi kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif, yang membangun. Itu artinya menguasai diri. Yang ketiga, menguasai diri berarti menguasai sikap kita. Ini yang ketiga. Menguasai diri berarti menguasai sikap kita. Kita jangan bersikap hanya melihat kelemahan dan keburukan orang lain tanpa pernah melihat kekuatan dan kebaikan orang tersebut. Jadi pengertian yang ketiga, menguasai diri berarti menguasai sikap kita. Nah, menguasai sikap kita maksudnya kita itu jangan bersikap atau berperilaku hanya melihat kelemahan dan keburukan atau kesalahan orang lain tanpa pernah melihat kekuatan dan kebaikan orang tersebut. Ini juga menjadi semacam virus dalam kehidupan gereja. Kadang-kadang jemaat melihat kelemahan, kesalahan masa lalu seseorang, lalu mengingatkan terus-menerus, mendakwa seperti yang dilakukan oleh iblis. Pekerjaan iblis adalah mendakwa. Kamu tidak layak, kamu jelek, kamu berdosa. Itu yang dilakukan oleh iblis. Tapi kadang-kadang jemaat bersikap seperti itu, sehingga anak-anak Tuhan
yang sebenarnya sudah mau mulai melayani, mulai down. Wah, saya ini orang yang begini, nggak benar masa lalunya. Bagi Tuhan, yang penting itu masa kini. Apakah orang tersebut mau berubah atau tidak? Apakah orang tersebut mau diperbaharui atau tidak? Semua kita memiliki masa lalu yang kelam. Kita pernah berbuat salah di masa lampau. Tapi itu tidak penting di hadapan Tuhan. Yang penting sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan yang lebih terpenting di masa sekarang kita sudah berubah. Dan kita selalu mau diperbaharui oleh Tuhan. Tidak penting seberapa buruk masa lampau kita. Kesalahan yang kita buat di masa lampau. Biasanya kesalahan yang kita lakukan di masa lampau memang mendatangkan penyesalan. Biasanya orang begitu, saya nyesel dah. Lalu dia tanya, kenapa ya penyesalan kok datangnya di belakang? Saya bilang, ya kalau penyesalan memang harus datang di belakang. Kalau di depan sih namanya pendaftaran, saya bilang. Kalau di depan pendaftaran, kalau di belakang lah penyesalan. Tapi banyak anak Tuhan selalu menembak kesalahan atau kelemahan orang lain yang dilakukan di masa lalu. Jemaat yang dikasih Tuhan, menguasai sikap kita artinya kita jangan bersikap hanya melihat kelemahan dan keburukan orang lain tanpa pernah melihat kekuatan dan kebaikan orang tersebut. Ada seorang guru waktu itu mengajar tentang perkalian. Dia mulai 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 30. Dia bilang begitu si guru. Waktu 1 sampai perkalian 4, si murid terdiam. Tapi ketika si guru melakukan kesalahan, lalu murid-murid tertawa. Gitu. Gurunya bilang begini. Tadi saya sengaja untuk mengucapkan hal yang salah hanya demi memberi sebuah pelajaran berharga dalam hidup ini. Orang kebanyakan seperti itu. Ketika kita benar, ketika baik, dia tidak mengapresiasi. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, memperlihatkan kelemahan, orang menertawakan kita. Dan itu yang banyak terjadi dalam hidup kita. Ketika pelayanannya baik, kita tidak pernah puji. Tapi ketika orang melakukan kesalahan, kita kecam habis-habisan. Menguasai diri artinya menguasai sikap kita. Kita juga jangan bersikap seperti kuda liar saat melampiaskan kemarahan kita. Kita harus dapat mengendalikan kemarahan kita. Menguasai sikap itu mencakup menguasai kemarahan kita. Jadi kalau kita marah itu jangan seperti kuda liar ya yang melampiaskan kemarahan. Kita ini harus dapat mengendalikan kemarahan kita. Minggu yang lalu dalam ibadah sore, Depi mengeluarkan ilustrasi yang mengesankan, menyentuh perasaan, mudah diingat. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ada seorang ayah yang pada saat marah tidak bisa menguasai dirinya, sehingga anaknya itu mengalami luka, cacat pada jarinya. Jadi pada suatu hari ayahnya itu, orang tuanya itu memiliki mobil baru, mobil mewah. Lalu anaknya yang masih kecil, yang tidak mengerti apa-apa, dia ketok-ketok mobil itu menggunakan palu. Diketok-ketok-ketok, lalu mobilnya rusak. Ayahnya yang tidak bisa mengendalikan kemarahannya, menggunakan palu yang sama yang dipakai oleh anak tersebut untuk mengetok mobilnya, diketok ke tangan jari anak tersebut.
hingga akhirnya anak tersebut mengalami kecacatan. Nah, kalau kita marah, jangan seperti kuda liar. Kita harus bisa mengendalikan kemarahan kita. Orang tua tersebut sampai bunuh diri, menyesal. Mobilnya bisa diperbaiki, tapi cacat tangan anaknya tidak bisa tersembuhkan. Kalau kita marah, kita harus bisa menguasai diri. Itu bagian dari menguasai sikap kita. Buat anak-anak yang sudah berhasil, saat kita marah sama orang tua, juga kita harus hati-hati. Saya alami karena saya masih tinggal sama mama saya, sama orang tua. Kadang-kadang sebagai seorang anak, kita ingin marah. Ya, namanya juga manusia, kadang-kadang ada sikap yang nggak berkenan, begitu ya. Salah satu sikap yang nggak berkenan, kalau saya kedatangan tamu, lalu mama saya cerita apa yang saya miliki, itu saya nggak suka sekali. Ya, saya suka marah. Saya bilang nggak boleh begitu, saya nggak suka ya kalau cerita-cerita yang begitu. Cerita yang lain saja. Ya. Nah, kalau kita marah sama orang tua, hati-hati kita saat mengeluarkan kata-kata. Jangan sampai kata-kata kita begitu menyayat hati orang tua, begitu terluka, tergores, lalu orang tua kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut dan itu akan terjadi dalam hidup anaknya. Hati-hati saat kita marah. Boleh marah, tapi kita harus menguasai kemarahan kita sehingga tidak berlebihan, sehingga orang tua kita tidak terluka hatinya, tidak tergores oleh kemarahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang keempat, yang terakhir, menguasai diri berarti menguasai pikiran kita. Ini arti yang keempat. Menguasai diri berarti menguasai pikiran kita. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Itu ada di Roma 12 ayat 3. Jadi menurut Roma 12 ayat 3, jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Maksudnya begini sederhananya, hal-hal yang tidak patut kita pikirkan, jangan kita pikirkan. Itu maksudnya. Ya, sederhananya begitu. Ada dalam hidup ini hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Jangan kita pikirkan. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang patut menurut Roma 12 ayat 3. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi Filipi 4 ayat yang ke-8 meminta kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhasil melaksanakan yang dikatakan Filipi ayat 4 sampai 8, hidup kita tenang dan kita tidak akan pernah mengalami stres sehingga kita kesulitan tidur pada malam hari. Kuncinya kita dapat mengelola pikiran kita dengan baik. Salah satu penyebab orang tidak bisa tidur menurut Kompas kemarin pada hari Sabtu, saya baca tulisan tidak bisa tidur itu penyebabnya karena stres, karena kekhawatiran, karena pikirannya. Firman Tuhan sudah memberi resep yang terbaik bagi kita anak-anak Tuhan. Coba belajar, pikirkan. Yang benar, itu yang kita pikirkan. Berarti yang salah nggak perlu kita pikirkan. Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang pahit-pahit nggak usah. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu pikirkan. Nah, itu artinya menguasai diri, menguasai pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menguasai diri berarti menguasai keinginan kita.
menguasai perkataan kita, menguasai sikap kita, dan menguasai pikiran kita. Dengan kata lain, kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Itu yang dikatakan Titus 2 ayat yang ke-6. Jadi menguasai diri artinya menguasai keinginan kita, menguasai perkataan kita, menguasai sikap kita, menguasai pikiran kita. Kesimpulannya, kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Itu dikatakan, ditegaskan Titus 2 ayat yang ke-6. Jemaat yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 9 ayat 25 menegaskan bahwa seorang atlet menguasai dirinya dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Atlet itu nggak bisa sembarangan, tidurnya sudah terjadwal, makannya harus terjadwal, makannya sudah tahu menunya apa. Dia menguasai diri untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, dapat mahkota, dapat piala. Kita menguasai diri kita dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Ya, kalau atlet demi meraih mahkota yang fana, kita menguasai diri dalam segala hal demi memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Buat firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Saya ajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan melalui pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ke hati tujuanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu menyembah. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
respon kami terhadap firman-Mu Tuhan. Membuka hati kami untuk dipenuhi oleh Roh-Mu yang hidup. Untuk dituntun, dipimpin, dikendalikan oleh Roh-Mu yang hidup. Sehingga kami bisa mengeluarkan buah roh penguasaan diri. Untuk itu Tuhan, kendalikan hidup kami. Kuasai keinginan kami, kuasai pikiran kami, kuasai sikap kami, kuasai perkataan kami, kuasai dalam segala hal Tuhan. Sesuai dengan Roh-Mu yang kudus, yang hidup, menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu, kiranya firman Tuhan yang telah menyapa anak-anak-Mu siang hari ini, tertanam begitu kuat dalam hati mereka, dan berbuah dalam kehidupan. Demi nama Yesus, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pengumuman yang hendak saya sampaikan pada kali ini yang pertama, ibadah pagi dan sore sekarang sudah bisa mendaftar ke nomor 08 21 24 32 92 33. Jadi saya ulangi, kalau sidang jemaat ingin mendaftar, baik ibadah pagi maupun ibadah sore, ketik nama, lalu kemukakan ibadah pagi atau ibadah sore, lalu kirim ke nomor 08 21 24 32 92 33. Itu nomor resmi milik gereja ini dengan nama grup GSJA Ebenezer Bogor. Sebelumnya memang di grup ada juga namanya GSJA Ebenezer yang adminnya adalah Mas Karjanto, cuman Ebenezernya pakai huruf kecil. Tapi saya sudah meminta kebaikan Mas Karjanto untuk mengubah subjek nama grup WA tersebut agar hanya satu yang tampil menggunakan GSJA Ebenezer Bogor, yaitu grup yang ditolong oleh Devi dan Russell. Jadi inilah nomor resmi milik gereja. Kalau ada sidang jemaat ingin memohon pelayanan, entah ucapan syukur atau pelayanan kedukaan, jangan segan-segan menghubungi nomor 08 21 24 32 92 33. Kalau ada sidang jemaat yang ingin didoakan, entah pergumulan apa, nanti gereja ini akan mendoakan dalam persekutuan doa yang dilakukan hari Jumat oleh tim doa, atau didoakan pada hari Sabtu pada saat tim pengembalaan berdoa bersama-sama. Jadi gereja siap dengan senang hati mendoakan setiap permohonan sidang jemaat di tempat ini. Sekali lagi ke nomor 0821 24 32 92 33. Berkenaan dengan nomor tersebut, kembali hendak saya tegaskan, gereja ini memiliki dua ibadah, yaitu ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pukul 16. Ibadah pagi dan sore memiliki standar pelayanan yang sama, memiliki kualitas pelayanan yang sama. Jadi jangan segan-segan juga untuk datang ke ibadah yang sore. Dan hal tersebut bisa dibuktikan, ditanya kepada Kopiung atau Kopiter atau Om Acuan, Ibu Gembala, atau Devi yang biasa datang pagi dan sore, sama. Ya, jadi jangan segan-segan, datanglah juga ke ibadah yang sore, kalau memungkinkan. Saya ingin terus terang kepada jemaat, saya sangat sedih kalau sidang jemaat ketika ditawari ibadah sore, lalu bicara sama saya, wah saya nggak mau Pak ibadah sore, takut kehujanan. Saya bukan hanya sedih,
saya bisa membayangkan kalimat seperti itu kurang konstruktif, tidak baik didengar oleh Tuhan. Tuhan yang berkorban, mati, menyerahkan nyawanya, tapi yang telah ditebus tidak mau kehujanan. Kurang patut kalimat-kalimat seperti itu dikeluarkan dari bibir dan lidah kita. Kalau alasannya ya sore saya ke Jakarta, bagus. Ya saya mau pulang, ada pekerjaan lain silahkan. Tapi jangan pernah untuk mengungkapkan kata ibadah sore saya tidak hadiri karena takut hujan. Belajar dewasa sidang jemaat. Kita harus bertumbuh. Jangan terus kerohanian kita seperti kanak-kanak. Kita belajar seperti Ayub. Jangan hanya mau menerima yang enak, tapi kita juga mau menerima yang gak enak dari Tuhan. Baru itu betul. Demikian pengumumannya saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan meliputi seluruh bumi, termasuk bumi Indonesia. Untuk itu Tuhan, tiada henti-hentinya kami berharap kepadamu. Kami memohon kepadamu Tuhan. Suatu saat Indonesia penuh kemuliaan. Engkau memakai para pemimpin kami yang telah Engkau percaya untuk memerintah dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau memberi kesehatian di antara mereka, koordinasi dan kerjasama yang baik. Engkau juga memberikan takut akan Tuhan, memiliki keinginan untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mewujudkan hal-hal yang baik untuk rakyat. Kami menyerahkan seluruh persoalan yang dialami oleh bangsa kami. Engkau menolong, Engkau memampukan bangsa ini melewati setiap persoalan, setiap krisis yang Engkau izinkan terjadi di bumi Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang sedang berduka akibat orang-orang yang dikasihinya tenggelam bersama KRI Nanggala.
Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan kepada para keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat disayangi, dikasihinya. Engkau menolong pemerintah untuk memberikan yang terbaik, mengatasi bencana tersebut. Kami juga berdoa terus untuk situasi keamanan bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa memiliki keamanan yang begitu kondusif. Banyak investor menginvestasikan uang mereka. Rakyat dapat beraktivitas secara tenang dan nyaman. Untuk itu kami mohonkan keamanan. Dalam seluruh aspek Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kestabilan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan sosial budaya, agar dapat mendukung suasana yang nyaman, tentram buat bangsa kami. Kami terus mendoakan untuk pelaksanaan vaksin yang masih dilakukan oleh bangsa kami. Engkau mencukupkan jumlah vaksin yang dibutuhkan. Engkau menolong pendistribusian vaksin tersebut sampai ke pelosok daerah dengan selamat. Engkau mencukupkan tenaga vaksinator. Engkau juga memakai vaksin yang dimiliki oleh pemerintah kami, memiliki keampuhan dan kemanjuran. Dan terbentuklah kekebalan komunitas yang kami rindukan. Tuhan, kami terus percayakan ke dalam tangan-Mu, sehingga laju penularan COVID dapat dikendalikan, dapat dikuasai oleh bangsa kami. Engkau menolong, Engkau memberikan kasih karunia melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Hamba juga mendoakan buat anak-anak-Mu di tempat ini, supaya mereka berada selalu dalam naungan-Mu Tuhan, terlindung dari mara bahaya, malapetaka, termasuk penyakit. Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati studi mereka, termasuk buat anak-anak-Mu yang merindukan tempat studi yang baru. Tuhan tuntun, Tuhan tolong, sehingga di tempat yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini bersekolah di tempat yang tepat. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan dan pergumulan, hamba juga memohon kepadamu Tuhan, agar anak-anak-Mu dapat mengatasi persoalan pergumulan tersebut dengan baik, dan melewati persoalan pergumulan tersebut. Hamba berdoa untuk pemulihan kesehatan Oma Tekon, Koapen, Cimariska, Ciami, dan jemaat-Mu yang lain yang juga mengalami kondisi fisik yang tidak terlampau baik. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu memiliki kerinduan untuk menuntun anak-anak. Hamba mohonkan berkat buat anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba mohonkan jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh, memiliki kedewasaan, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tuhan, kami tahu pada saatnya, pada waktunya, gereja ini dipenuhi dengan orang-orang memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Hamba percayakan juga seluruh kebijakan gereja ini, seluruh program yang hendak kami lakukan pada hari-hari yang akan datang. Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Pemain musik, WL singer, tamborin yang menolong LCD juga, maupun anak-anak-Mu yang hadir. Untuk itu sidang jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkan mata hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Silahkan keluar secara teratur. Tuhan Yesus memberkati.